Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan kalian langsung saja. Di sini ada piston ya. Ini visual perbedaannya. Nah, saya akan menjelaskan spesifikasinya terhadap perbedaan piston ini ya. Di sini ada piston yang pendek dan ini piston yang panjang. Langsung saja kita mulai dari yang piston panjang dulu ya. Dindingnya itu panjang. Nah, perbedaan pertama dari piston yang panjang, yang pertama itu stabilitas tinggi ya. Karena apa? Karena dinding ini itu panjang, jadinya tuh minim suara ya, gemeletek kasar atau gimana. Nah, yang kedua, daya tahan ring. Ini kan kalau dibandingkan yang pendek kan ini kan jaraknya kan jauh-jauh ya. Jauh-jauh ini buat perbandingan. Nih, jauh-jauh. Nah, jarak antara ring piston tuh lebih aman dari resiko patah karena apa? Jauh-jauh ini. Nah, terus yang ketiga, kekurangan performa. Di sini kalau kalian mau mengambil piston untuk balapan racing tuh bisa saja pakai ini. Nah, tapi kan performanya kurang. Karena permukaan panjang, ini membuat mesin terasa lebih berat. Jadinya tuh panjang buringnya kan dikurangi panjang ininya, dinding pistonnya. Jadinya tuh ruangnya tuh lebih pendek sehingga tuh kurang saja performanya. Itu perbedaan yang dari piston panjang. Langsung saja kita mulai lagi ke piston yang pendek. Piston pendek tuh minim gesekan. Karena apa? Dindingnya tuh lebih kecil, lebih pendek daripada piston yang panjang. Jadinya tuh gesekannya tuh tidak ya, cuma di sini aja gesekannya. Kalau yang panjang kan sampai sini ya. Nah, gesekannya tuh di sini saja. Karena dinding lebih pendek. Hal ini membuat putaran mesin bisa naik dengan enteng. Nah, ini untuk mencapai RPM tinggi itu lebih cepat daripada piston yang panjang. Yang kedua, cocok untuk balap. Nah, buat kalian yang pengen membore up, pengen motor kalian tuh enteng, paling nggak tuh enteng. Nah, cocok pakai piston-piston yang pendek seperti ini. Nah, ini kan contoh piston dari Jupiter MX ya, yang old, yang lawas. Bisa saja pakai CBR, itu kan pendek-pendek. Nah, desainnya sangat populer untuk keperluan bore up. Nah, ini cocok buat kalian yang suka balap-balap. Dan yang ketiga, kekurangan untuk harian. Jujur saja ya, piston jadi kurang stabil ya kalau pakai piston pendek ya, sehingga rawan getarannya tuh ya bukan terasa getar gimana, tapi kan suaranya itu loh, suaranya tuh kayak apa ya, kalau gemerangsang tuh apalah. Selain itu, masa pakai tidak bertahan lama dibandingkan piston yang panjang. Kalau ini awet standar. Ini oversize 50 buat beat. Nah, ini kan rawan apa namanya ya? Kalau gepeng gini, kalau di saya tuh rawan meletik gitulah. Intinya gitu. Akibat apa? Akibatnya titik tumpu yang lebih sempit. Titik tumpu tuh gimana? Nah, contoh ini panjang buringnya dalam blok. Nah, ini kemakan cuma segini. Kalau sedangkan ini
Nah, hampir kan, hampir mendekati kan. Kalau ini, nah setengahnya sendiri. Jadi ini lebih enteng. Titik tumpunya sempit tuh maksudnya gimana ya? Dia tuh menempuh ininya loh. Caranya kayak apa ya? Kalau kita membuat pondasi kan lebih baik pondasi yang panjang ke bawah. Nah itu jelas kokoh. Nah kalau ini bisa jadi titik tumpunya sempit karena ini. Nah ini perbedaan antara piston pendek dan panjang terletak pada ruas dinding ini, terus gesekannya ini, terus stabilannya saat bergerak dalam blok silinder. Kalau panjang lebih stabil, minim getaran. Kalau pendek lebih ringan, cocok untuk RPM tinggi. Nah, itu perbedaan menurut saya dan menurut data. Saya tidak jauh-jauh dari data ya ngomongnya. Ya kalau kalian tuh pengguna yang pendek untuk balap-balapan atau pengguna yang standaran untuk mencari kenyamanan. Nah, silahkan komen di bawah. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.